Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertempuran Karbala. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, comment, and subscribe. Bagi yang subscribe, like, and comment, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terbunuhnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain ibnu Ali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa di antara cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hasan dan Husain. Sampai cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keduanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terfitnah dengan Hasan dan Husain ini. Ya, wajar, karena seluruh putra-putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disayangi Nabi semuanya wafat di waktu bayi. Qasim meninggal di waktu bayi. Kemudian juga Ibrahim meninggal di waktu bayi. Kemudian Abdullah atau At-Tayyib juga meninggal di waktu bayi. Sementara di zaman itu, artinya di zaman jahiliyah, anak laki-laki itu adalah kebanggaan, khususnya bagi orang-orang jahiliyah. Bahkan sampai bencinya mereka kepada anak perempuan. Terkadang di antara mereka ada yang sampai menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabarkan gembira kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, maka muka mereka memerah, marah, karena tidak suka dengan anak perempuan. Sehingga bagi mereka anak laki-laki itu sebuah kebanggaan besar. Sementara ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai anak laki-laki, mulai dari Qasim kemudian Abdullah sudah meninggal di waktu bayi. Bahkan ketika Ibrahim, putra daripada Maryah Qibtiyah, budak beliau, ketika itu usianya 2 tahun lebih. Anak usia 2 tahun lebih itu kan lucu-lucunya, ikhwan. Karena anak 2 tahun lebih itu sudah mulai bicara, memanggil-manggil ayahnya, kemudian belajar berbicara. Terkadang orang tua secapek apapun pekerjaan di luar rumah, kemudian pulang dan melihat anaknya yang lucu-lucunya, terkadang hilang capeknya. Ma'asyiral muslimin, sehingga wajar kalau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki cucu namanya Hasan dan Husain, kecintaan Rasul itu luar biasa. Dan itu bisa kita saksikan pada hari ini, di mana kakek ataupun nenek itu lebih sayang kepada cucunya dibandingkan orang tuanya. Walaupun terkadang kakek nenek ini sayangnya menyesatkan, biasanya memanjakan, bukan mendidik, kebanyakan. Itulah yang dirasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang kakek sangat cinta dengan Hasan dan Husain karena beliau tidak punya anak laki-laki. Sehingga suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, tiba-tiba Hasan dan Husain itu lari ke sana kemari, anak kecil. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, kemudian menangkap Hasan dan Husain, meletakkan satunya di kanannya dan satunya di kirinya, kemudian berjalan lagi dan naik ke atas mimbar sambil menggendong Hasan dan Husain.
dan sambil memeluk dan menciumnya, sehingga Nabi SAW melanjutkan khutbahnya dan mengatakan, Sadaqallahul azim, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian terkadang menjadi fitnah, termasuk aku, karena sayangnya kepada Hasan dan Husain. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Hasan dan Husain di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain kelak akan menjadi pemimpin anak-anak muda di surga. Bahkan Nabi SAW pernah meramalkan, tentu berdasarkan wahyu, mengatakan kepada Hasan, sesungguhnya di antara cucuku ini, kemudian disyaratkan kepada Hasan, kelak akan mendamaikan dua pasukan yang besar yang akan saling membunuh di antara mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Hasan dan Husain adalah tumbuh dari keluarga Nabi, tentu dia tumbuh menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ahli ibadah, dikenal tentang ibadahnya, dikenal tentang wara' dan zuhudnya, bahkan keberanian dalam jihad. Itulah didikan Nabi SAW selaku kakeknya. Ketika khilafah kemudian dipegang oleh ayahandanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan pengepungan orang-orang ini di rumah Utsman, Hasan dan Husain datang membawa pedang dan melindungi Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan kemudian menyuruh keduanya untuk pergi, karena ini urusan dia dengan mereka. Hasan dan Husain pun dengan menangis terpaksa meninggalkan Utsman. Akhirnya Utsman terbunuh madluman, dizalimi, dibunuh secara sadis. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an meninggal, memang tidak ada yang layak menjadi seorang khalifah selepas Utsman dibandingkan Ali. Tidak ada manusia yang paling mulia ketika itu kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga Ali tentu langsung menggantikan posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah keempat. Dan urutan itu disepakati ahli sunnah wal jamaah, kecuali orang-orang Syiah yang sesat. Akan tetapi dari keluarga Muawiyah sendiri tidak setuju. Bukan tidak setuju pengangkatan Ali menjadi khalifah, tidak, tapi tidak setuju kalau Ali ini tergesa-gesa menjadi khalifah. Harusnya Ali itu menangkap seluruh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, bukan mengajak manusia berbaiat kepada dirinya. Lah orang yang paling menentang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, tangkap dulu para pembunuh Utsman itu, baru aku akan berbaiat kepadamu dan mengajak seluruh orang-orang Syam berbaiat kepadamu. Tapi Ali melihat maslahat yang lebih besar, karena di belakang para pembunuh Utsman ini ada kekuatan yang besar, ada kabilah-kabilah yang besar, yang bisa saja terjadi perang yang lebih luas dan besar. Sehingga Ali berijtihad demi kemaslahatan kaum muslimin, baiat diriku dulu, kemudian kita kumpulkan kekuatan, baru kemudian kita tangkap para pemberontak yang telah membunuh Utsman itu. Tapi Muawiyah menolak, dia tidak mau, dia tetap berijtihad tangkap. Maka kemudian Ali pun diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin kecuali penduduk Syam.
Mereka tidak mau berbaiat kepada Ali. Dari sinilah kemudian Ali akhirnya ingin mendekati Muawiyah dan penduduk Syam dengan cara apa? Memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah, ke Basrah, ke daerah Syam, agar dekat dengan orang-orang Syam, supaya bisa mendekati mereka. Tetapi tujuan Ali radhiyallahu an berbeda dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kemudian Ali malah berselisih dengan Muawiyah yang berakhir dengan perang besar yang sejarah mencatatnya sebagai perang sipil. Banyak korban jatuh di sini dari antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara akidah ahli sunnah, tentu Ali berada di atas kebenaran dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari mana kita tahu bahwa Ali itu berada di atas kebenaran? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar ibn Yasir. Ketika Ammar bin Yasir sedang membangun Masjid Nabawi, dia membawa bata-bata untuk membangun masjid itu lebih di antara para sahabat, karena Ammar itu kuat orangnya. Ketika Nabi SAW melihat Ammar membawa bata lebih di tangannya, Rasul mengatakan, "Ya Ammar, waihak, satabtuluka fi'atun baghiyah." Celaka engkau hai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Maka sabda Nabi SAW ini menjadi sebuah kenyataan. Ketika Ali radhiyallahu an berperang bersama Muawiyah, rupanya Ammar terbunuh di sini. Dan Ammar itu masuk pada kubu Ali radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, "Ya Ammar, engkau akan dibunuh oleh kaum pemberontak." Dari sini menunjukkan bahwa Ali di pihak yang benar dan Muawiyah itu pemberontak. Makanya ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang sikapnya terhadap Muawiyah, apa kata Ali? "Hum ikhwanuna baghau alaina." Mereka adalah saudara-saudara kita, namun mereka kaum yang memberontak. Ali masih menganggap mereka saudara dalam Islam. Sehingga ketika berperang bersama para pemberontak, tentu akan beda perlakuannya dengan perang melawan orang-orang kafir. Karena para pemberontak itu masih kaum muslimin, sehingga ketika terjadi kekalahan atau mengalahkan mereka, tidak boleh kita merampas harta perangnya, tidak boleh kita menjadikan wanita-wanitanya budak, tidak boleh kemudian kita membunuh orang-orang itu. Kalau seandainya mereka sudah terluka dan tidak berdaya, karena mereka masih kaum muslimin, cuman mereka memberontak. Ma'asyiral muslimin, akhirnya sampai kepada kisah munculnya Khawarij yang tidak rela perdamaian Ali dengan Muawiyah, berakhir dengan pembunuhan Ali di tangan Abdurrahman ibn Mulzam, seorang tokoh Khawarij. Membunuh berkeyakinan berpahala. Bayangkan, membunuh Ali dan berkeyakinan di balik pembunuhan Ali ini ada pahala yang besar. Itulah orang-orang Khawarij, para pembenci keluarga Nabi SAW. Ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal di tangan Abdurrahman bin Mulzam inilah, maka secara otomatis Hasan diangkat menjadi khalifah sepeninggal Ali radhiyallahu anhu bapaknya. Dan Hasan berkuasa tidak lama, hanya 6 bulan. Karena ketika Hasan ini dibaiat, muncul pergerakan yang pernah terjadi di zaman bapaknya, di mana kubu Muawiyah yang ada di Syam bangkit lagi. Dan orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka berbaiat kepada Hasan dan hampir terjadi peperangan kembali.
antara kubu Hasan dan kubu Muawiyah sudah berhadap-hadapan. Perang seperti yang pernah dilakukan dan terjadi di zaman ayahnya Ali bin Abi Thalib. Melihat gelagat seperti ini, Hasan tidak mau ada yang tertumpah darah. Akhirnya Hasan kemudian datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, menyerahkan kekuasaannya dan mengatakan, "Ya Muawiyah, sebaiknya Anda yang menjadi raja dan biarlah kami jadi rakyatnya, tapi jangan ada pertumpahan darah di sini." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang disabdakan Rasul. Oh, di antara cucuku ada yang akan mendamaikan dua kekuatan besar yang akan saling membunuh di antara keduanya. Dialah Hasan ibnu Ali. Mendamaikan kekuasaan sehingga tahun perdamaian, tahun tersebut disebut tahun perdamaian. Maka karena Hasan sudah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan dia berbaiat langsung kepada Muawiyah, Hasan tidak pernah keluar dari baiat Muawiyah. Bahkan ketika Muawiyah mengembangkan sayap kekuasaan kaum muslimin sampai ke daratan Afrika, bahkan di masa Muawiyah ketika kaum muslimin mengirim pasukan untuk melawan Konstantinopel, Hasan ikut terlibat dalam peperangan. Hasan terlibat dalam pasukan dan juga Husain di bawah pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika memerangi Konstantinopel itu. Artinya Hasan tidak keluar dari baiat Muawiyah. Dan Muawiyah bukan khalifah, tapi Muawiyah itu raja pertama dalam Islam, karena khalifah nubuah itu hanya 30 tahun dan diakhiri dengan kepemimpinan Hasan bin Ali. Selebihnya menjadi sebuah kerajaan. Dan raja pertama adalah penulis wahyu Rasul, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi khilaf para ulama tentang kematian Hasan bin Ali ini. Ada yang mengatakan bahwa dia diracun. Meninggalnya Hasan itu karena diracun. Adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa yang meracunnya adalah Ja'dah, seorang wanita yang diiming-imingi oleh Yazid akan dinikahi dengan syarat meracuni Hasan ibnu Ali, kemudian dilakukan oleh wanita itu dan akhirnya Hasan terbunuh. Ini riwayat ini enggak benar. Riwayat ini tidak benar. Tapi riwayat yang sahih tidak diketahui siapa yang menuangkan racun itu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Hasan itu mati secara wajar layaknya manusia meninggal, mungkin dengan cara sakit ataupun dengan cara musibah, tapi tidak diracun. Intinya ulama khilaf tentang kematian Hasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, kemudian Muawiyah mewasiatkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya. Tentu ini kesalahan Muawiyah. Bagaimanapun asal mencari pemimpin bagi kaum muslimin bukan seperti itu, tapi diserahkan ke Dewan Syura. Ke Dewan Syura diserahkan kepada pakar-pakar, biar mereka yang memilih siapa yang layak menggantikan untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Muawiyah. Bukan Muawiyah memberikan kepada Yazid putranya, tapi Muawiyah berijtihad bahwa Yazid layak untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya.